Hai, jumpa lagi dengan James John. 007, kasus aneh kedua yang pernah saya kawal dan ingin ceritakan ke lu, adalah kasus kriminalisasi seorang anggota DPRD Kota Pasuruan oleh mafia tanah asal Surabaya yang kemudian diorkestrasi oleh sang ketua DPRD dengan modus cuan PAW. Singkat cerita, Drs. H. Sugiarto MM yang menjabat sebagai anggota MKD dari fraksi PKB, pernah ditahan selama 6 bulan di lapas kelas CB Kota Pasuruan, yang didakwa dengan sengaja membuatkan AJB untuk mafia tanah bernama Kristiana SE untuk tujuan mendapatkan uang ganti rugi proyek Jalan Lintas Utara Kota Pasuruan yang didanai oleh APBD Pemprov Jatim di tahun 2014. Saat itu, Drs. Haji Sugiarto MM menjabat sebagai Camat Gading Rejo, merangkap Pepats di wilayah yang sama di Kota Pasuruan. Mendengar akan ada rencana proyek JLU Kota Pasuruan tersebut, Kristiana SE mengajukan 8 bidang tanah milik ibunya untuk dibuatkan AJB oleh Drs. H. Sugiarto MM selaku PPTS guna ditingkatkan statusnya menjadi SHM dengan harapan mendapat uang ganti rugi yang lebih besar saat pelaksanaan proyek JLU Kota Pasuruan nanti. Faktanya tidak ada satupun dari 8 bidang tanah yang telah dibuatkan AJB-nya terkena trase proyek JLU Kota Pasuruan setelah dilakukan pemetaan oleh panitia. Demi untuk mendapatkan UGR proyek tersebut agar dapat menutup biaya-biaya yang terlanjur dikeluarkannya, salah satu AJB-nya, yaitu nomor 56B, dijadikan alas hak penerimaan UGR sebesar 118 juta rupiah pada tanah milik orang lain yang saat itu tidak diketahui keberadaannya. Sehari setelah ditahan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, Doktorandus Haji Sugiarto MM di lapas kelas 2B Kota Pasuruan. Istri korban mendatangi James John 007 untuk meminta bantuan dan memberikan advokasi kepada suaminya. Berdasar berkas yang ada dan penelusuran James John 007 simpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh JPU Kejari Kota Pasuruan merupakan rekayasa politik untuk menjegal Doktorandus Haji Sugiarto MM sebagai kandidat terkuat fraksi Partai PKB untuk menjadi ketua DPRD periode berikutnya pada pemilu tahun 2024. Terungkap fakta bahwa kursi beliau sudah diindent oleh seseorang sebesar 500 juta rupiah kepada sang ketua yang sakit hati karena keinginannya untuk tukar dapil tidak dikabulkan oleh yang bersangkutan. Sebagai wakil dapil terpadat penduduknya, yaitu Kecamatan Gading Rejo. Singkat cerita, dalam persidangan di PN Tipikor, James John 007 berhasil membantah dakwaan JPU Kejari Kota Pasuruan dan membuktikan kepada majelis hakim bahwa tidak ada tindak pidana tipikor yang telah dilakukan oleh Dr. Ahei Sugiarto MM dan 3 terdakwa lain yang ikut ditahan bersama-sama dalam kasus tersebut, yaitu Eko Wahyudi, staf Kecamatan Gading Rejo, Budi Prijanto sebagai Lurah Gading Rejo, dan Hilmi Yuliardi, staf Kelurahan Gading Rejo. Keempatnya diputus ontslag van rechtvervolging atau lepas dari tuntutan hukum dalam perkara nomor 93 garing Pitsus Tipikor garing 2022 garing PN Surabaya oleh Pengadilan Tipikor Jawa Timur. Atas putusan ontslag tersebut, tim JPU Kejari Kota Pasuruan melakukan kasasi atas putusan tersebut, namun Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Tipikor untuk Dr. S.H. Sugiarto, MM, dan kawan-kawan. Sementara untuk sang mafia tanah Kristiana, SE, dan rekannya, Woy Chandra Senedi Wirya, SE. Mahkamah Agung membatalkan putusan onslah PN Tipikor Jatim untuk keduanya, dan membuat putusan sendiri berupa vonis pidana penjara untuk keduanya, dengan pidana kurungan masing-masing 18 bulan, kurungan penjara dengan kewajiban mengembalikan uang UGR sebesar 118 juta yang diterimanya, serta mewajibkan membayar uang denda masing-masing 50 juta, atau pidana kurungan selama 6 bulan,
apabila pidana denda dimaksud tidak dibayar. Putusan Mahkamah Agung yang mempidanakan para mafia tanah tersebut tidak malah menghentikan upaya hukum yang dilakukannya, tetapi malah sebaliknya dengan menggunakan penasehat hukum yang dikenal sebagai mafia peradilan. Piaraan Zarovzichar menempuh jalur rekayasa pidana dan perdata yang melibatkan oknum-oknum busuk Polda Jatim, JPU Kejati Jatim, dan para pengadil batil di PN Kota Pasuruan dan PN Surabaya. Berdasar atas pengalaman panjang sebelumnya, James John 007 mampu melayani dan melaporkan para APH korup dan batil tersebut untuk ditindak oleh masing-masing institusi yang menaunginya, dan semua berkas A1 telah diproses. Jadi saran James John 007, berhati-hatilah dalam bertindak. Pikirkan matang-matang kemungkinan terjelek yang akan timbul bila harus terpaksa lodi kriminalisasi oleh lawan berdasarkan pesanan tentu dengan imbalan cuan. Bagi yang kepo bisa cek faktanya di video saya sebelumnya. Salam waras dan waspada guys. Tetap semangat. Salam sukses dari saya, James John 007.